Asri Gunawan kembali bersama Anda di Berita Utama. Rentetan aksi disuarakan rakyat selama beberapa waktu terakhir. Sejak 25 Agustus, warga menuntut penghapusan sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan rakyat. Salah satu pemantik kemarahan rakyat adalah kebijakan kenaikan tunjangan DPR. Rakyat muak dengan situasi ekonomi yang sulit, tapi wakil rakyatnya malah tak tahu malu bicara soal gaji dan tunjangan yang selangit. Jelas saja rakyat marah. Gaji dan tunjangan DPR yang fantastis seolah sengaja ingin menciptakan jurang sosial yang sangat lebar antara pejabat dan rakyat. Ketimpangan ekonomi antara anggota dewan yang terhormat dan rakyatnya yang jelata terpotret sangat jelas, saudara. Salah satu contohnya dialami keluarga di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang terpaksa hidup di rumah tanpa atap selama 2 tahun terakhir. Dari 3 ruangan yang ada, hanya 1 yang masih layak digunakan. Mereka pun terbelit kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di Sukabumi, potret miris kemiskinan juga dialami bocah berusia 3 tahun bernama Raya. Ia meninggal usai terinfeksi cacing gelang. Kondisi diperburuk dengan situasi keluarga dan lingkungan tempat tinggal Raya. Kondisi ibu dan ayah Raya mengidap penyakit serius. Belum lagi rakyat miskin kota yang terpaksa bertahan dan menyambung hidup di pinggiran ibu kota Jakarta. Rakyat merasa terimpit oleh berbagai pajak yang dikenakan negara. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak. Lewat jalan kena pajak. Isi bahan bakar kena pajak. Gaji belum dinikmatin kena pajak. Ini bayangin ini, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak. Perbaikan rumah kena pajak. Semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tadi menjelma jeritan rakyat saat ini. Pendapatan warga yang minim tak sebanding dengan beban pajaknya yang mencekik. Contohnya saja, kenaikan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 yang naik gila-gilaan di sejumlah daerah hingga mendorong gelombang unjuk rasa. Sementara di sisi lain, saudara, anggota dewan yang katanya wakil rakyat justru bebas dari pajak karena pajak penghasilan mereka rupanya dibayar oleh negara. Sudah dapat tunjangan ini itu, pajak dibiayai negara, ada lagi tunjangan hari tua dan uang pensiun yang akan diterima anggota dewan setelah tak lagi bertugas. Saat ini jumlah anggota dewan kita adalah 580 orang. Jika keseluruhannya memasuki masa pensiun, maka jabatan ketua DPR dengan gaji pokok 5,04 juta rupiah akan mendapat uang pensiun 3,02 juta rupiah per bulannya. Sementara wakil ketua DPR dengan gaji pokok 4,6 juta rupiah akan mendapat uang pensiun 2,77 juta rupiah per bulan dan anggota DPR dengan gaji pokok 4,2 juta rupiah akan mendapat dana pensiun 2,52 juta rupiah per bulan. Ditambah lagi tunjangan hari tua yang akan didapatkan walau hanya sekali tapi nilainya sebesar 15 juta rupiah. Aduh enaknya jadi anggota DPR. Kemarahan publik pun meledak. Mulai 25 Agustus 2025, sejumlah elemen masyarakat berdemonstrasi di depan gedung DPR Jakarta. Mereka memprotes pemberian tunjangan fantastis bagi anggota DPR. Tetapi anggota dewan yang terhormat justru tidak berada di kantor dan memilih bekerja dari rumah alias work from home.
Sikap ini seolah-olah ingin memunggungi rakyat karena memilih abai pada aspirasi warganya. Tak puas karena aspirasinya belum juga didengar oleh DPR, unjuk rasa berlanjut hingga berhari-hari, bahkan tak sedikit pendemo yang bertahan di depan gedung DPR serta melanjutkan aksinya hingga malam hari. Merespons gelombang unjuk rasa selama hampir sepekan yang menelan sejumlah korban, Presiden Prabowo Subianto akhirnya muncul dan menyebut DPR akan mencabut kebijakan tunjangan untuk anggotanya, termasuk moratorium kunjungan kerja ke luar negeri dan tunjangan rumah dinas anggota DPR yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Namun pernyataan Presiden serasa belum menjawab akar permasalahan yang menjadi kritik publik, saudara. Yang juga menjadi salah satu tuntutan yang digaungkan adalah soal pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. RUU yang masih sekadar manis pemerintah yang belum terrealisasi. Padahal bila RUU perampasan aset disahkan, ini dapat memberi ruang bagi KPK untuk leluasa menyita aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi. Pengesahan RUU perampasan aset ini penting sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Keinginan rakyat menuntut keseriusan negara menindak koruptor tercermin dari sejumlah unjuk rasa. Salah satunya kedatangan warga Pati ke gedung KPK Merah Putih. Di Purwakarta, mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat juga menggelar unjuk rasa di kantor DPRD dan Polres. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya soal pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset, pembatalan tunjangan DPR, hingga pengesahan undang-undang ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Pendemo menilai Omnibus Law dianggap merugikan pekerja karena lebih banyak pro pengusaha. Di sini kami menegaskan, kami menuntut pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sebagai langkah konkret. Lalu yang keempat, sahkan RUU ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap pengesahan RUU perampasan aset saat menghadiri Hari Buruh Nasional pada 1 Mei lalu di Monas, Jakarta. Di hadapan buruh, Prabowo lantang mengatakan mendukung undang-undang perampasan aset. Saat ini publik tentu berhak menagih janji manis tersebut. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset, saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Dari semua karut-marut kondisi ekonomi yang sulit, mata kita tertuju pada program prioritas pemerintah, yaitu makan bergizi gratis. Program MBG diketahui menelan anggaran sebesar 171 triliun rupiah di tahun 2025 dengan target 82,9 juta penerima manfaat. Bahkan pemerintah berencana menggelontorkan anggaran 335 triliun rupiah pada tahun 2026 untuk MBG. Jumbonya anggaran yang dialokasikan juga jadi alasan pemerintah melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Efisiensi anggaran juga berdampak pada berkurangnya dana transfer daerah yang membuat mau tidak mau kepala daerah akhirnya menarik pajak yang besar dari rakyat. Pemerintah perlu mencoba untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang mungkin idenya bagus. Tapi niat yang baik itu nggak akan bisa maksimal kalau misalnya implementasinya nggak benar juga gitu. Jadi mungkin pemerintah bisa mengevaluasi program MBG
bertahap deh, jangan langsung gede, biar nanti dananya tuh bisa dialokasikan buat hal-hal lain yang lebih penting, yang bisa mengadres masalah yang terjadi selama ini. Untuk meredam kemarahan rakyat, pemerintah jangan lagi berbasa-basi soal janji. Langkah konkret yang menyentuh akar persoalan perlu dilakukan secepatnya agar masalah tak melebar kemana-mana. Mendengar suara rakyat dengan hati, solusi yang diberikan pemerintah juga pasti akan menenangkan hati rakyat. Kita tunggu bersama saudara sikap pemerintah selanjutnya. Tetap bersama kami di Berita Utama, ada informasi diduga berniat memicu kericuhan saat demo, 4 orang ditangkap polisi saat kedapatan membawa senjata tajam dan bom molotov di gedung DPRD Sumatera Selatan. Tetaplah bersama kami.